Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Dewi, dan kali ini Bu Dewi akan bahas soal-soal terkait dengan teorema Pythagoras dan juga bangun ruang sisi datar yang meliputi kubus, balok, prisma dan juga limas ya. Cuman ini nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian videonya ya, karena memang soalnya cukup banyak ya. Jadi ada 50 soal yang akan Bu Dewi bahas. Oke, mantap ya. Oke, langsung ke nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang sesuai dengan teorema Pythagoras adalah, nah di sini bisa kalian lihat ya, ada segitiga siku-siku di G, maka sisi terpanjangnya pasti di depan sudut siku-siku itu, yaitu FH. Karena FH sisi terpanjang, maka bisa dirumuskan FH kuadrat adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Maka ini sama dengan FG kuadrat ditambah dengan GH kuadrat. Nah, kalau saya ingin mencari FG ya, mencari FG karena dia bukan yang terpanjang, pasti nanti operasi yang digunakan adalah pengurangan. Sisi yang paling panjang yaitu FH dikuadratkan dikurangi dengan sisi yang satunya ya. Sisi yang satunya yang bukan terpanjang yaitu sisi GH. Nah, sebaliknya kalau ingin mencari GH kuadrat ya, GH ini berarti sisi terpanjangnya ini dikuadratin, dikurangin sisi ini dikuadratin, begitu ya. GH kuadrat sama dengan FH kuadrat dikurangi dengan FG kuadrat. Nah, di antara tiga ini yang sesuai yang mana? Nah, tiga-tiganya ini betul semua, dia sesuai dengan teorema Pythagoras. Nah, di opsinya itu yang sesuai adalah yang B, yaitu GH kuadrat sama dengan FH kuadrat min FG kuadrat. Oke, kayak gitu ya. Nah, yang udah kasih warna hijau ini berarti dia adalah memang jawaban yang benar. Lanjut kita ke nomor 2. Diketahui segitiga PQR siku-siku di P dengan panjang PQ-nya 9 dan QR-nya 15, maka kelilingnya berapa? Oke. Karena di sini belum ada gambar, saya gambarkan dulu. Gambar aja segitiga siku-siku, yang penting siku-siku ukurannya terserah kalian ya. Kasih sesuai yang diketahui, karena dia siku-sikunya di P, maka ini saya kasih P. Nah, ini Q, ini R. Q sama R-nya terserah ya. Nggak harus Q-nya di sini, R-nya di sini ya. Disesuaikan aja dengan panjangnya. Di sini kan PQ-nya 9, QR-nya 15 ya. PQ-nya 9. PQ-nya 9, maka di sini QR-nya 15. Nah, di sini. Nah, ini kalau kalian sudah hafal teorema, sudah hafal triple Pythagoras, tinggal pakai triple Pythagoras sudah selesai Kak ya. Jadi triple-nya kan 3, 4, 5. Salah satu triple yang paling gampang banget ya, 3, 4, 5. Ini kalian kalikan aja dengan 3, kalikan 3, maka ini juga kalikan 3. Nemu nanti ya, ini jadi 9, 12, 15. Sesuai kan? Nah, 9 sama 15 sesuai dengan yang di sini. 9 sama 15. Maka pasti yang ada di sini ini dia adalah yang ini, 12. Udah, kalau 12 sudah ketemu, udah tinggal cari keliling gampang ya. Cuman di sini kalau pakai triple kayak gitu caranya. Kalau nggak pakai triple ya kalian pakai teorema Pythagoras ya, sesuai dengan teorema yang seperti nomor 1 tadi. Di sini sisi terpanjangnya adalah sisi QR ya. Karena sisi terpanjangnya sisi QR, maka bisa dirumuskan bahwa QR kuadrat itu sama dengan PQ kuadrat ditambah dengan PR kuadrat. Nah, ini sama dengan, kalian masukkan karena QR-nya udah diketahui yaitu 15, PQ-nya 9. Nah, kita cari PR-nya. Karena PR dicari, biarin PR. Di sini 225 sama dengan 81 ditambah PR kuadrat. Nah, maka di sini 225, 81-nya saya pindah ke ruas kiri sama dengan PR kuadrat. 225 dikurangi 81, 144 sama dengan PR kuadrat ya. Karena kita mau mencari PR, maka kuadratnya biar bisa hilang, ini kita akar saja. Akar 144 berarti 12. Oke, sama ya ketika kita menggunakan triple Pythagoras, ketemunya 12 juga gitu kan. Nah, 12 itu adalah panjang PR. Yang ditanyakan dia adalah keliling. Nah, karena keliling maka kita cari dengan menjumlahkan seluruh sisinya ya. 9 tambah 12 ditambah 15. Oke. Jawabannya adalah 36 cm. Jawabannya yang C, begitu ya.
Oke, saya lanjutkan. Ini jawabannya C. Kita ke nomor 3. Diketahui segitiga FGH siku-siku di G dengan panjang FG 10 dan GH 24, maka kelilingnya berapa? Oke, berarti ini kita gambar juga ya, gambar juga segitiga, buat segitiga siku-siku dengan nama FGH dengan siku-sikunya di G. FG-nya 10 ya, FG-nya 10 FG berarti ini. Kemudian GH-nya 24, GH-nya 24. Nah, maka kita mau cari keliling ya, maka harus tahu FH-nya dulu. Nah, untuk mencari FH kita bisa juga pakai triple. Triplenya berapa ya? Triplenya ada lagi nih, 3. Maaf, kok 345 ya, bukan pakai 345 tapi pakainya yang 5, 12, 13. Nah, ini coba kalian kalikan dengan 2 semua. Kalikan 2 semua, maka akan mendapatkan hasil 10, 24, 26. Nah, pas sekali kan ya. Nah, ini 10, 24. Nah, sisi miringnya 26 ya. Pasti ini nanti 26. Nah, kalau ini kalau pakai triple Pythagoras. Kalau pakai rumus Pythagoras berarti tinggal dicari karena sisi terpanjangnya FH. Maka FH kuadrat sama dengan GF kuadrat ditambah dengan GH kuadrat. Ini dicari, maka biarkan GF-nya 10, GH-nya 24. 10 kuadrat itu berarti 100 ditambah 24 kuadrat itu 576, maka ini 676. 676 itu sama dengan FH kuadrat ya nak ya. Maka FH-nya tinggal 676-nya di akar. Akar 676 adalah 26. Nah, karena FH-nya sudah ketemu, maka kita bisa mencari keliling, ditambahin semua sisinya. 10 ditambah 24 ditambah 26. 24 tambah 26 nya kan 50. 50 tambah 10 jadi 60 ya. Jadi jawabannya yang D begitu. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Diketahui panjang sisi siku-siku pada segitiga adalah 15 cm dan 20 cm. Maka panjang hipotenusanya berapa? Nah, kalau ada yang belum tahu hipotenusa itu apa ya? Hipotenusa adalah sisi miring atau sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Nah, maka ini kalau kita gambarkan ada segitiga siku-siku begini, panjangnya sini 15, sini 20. Nah, hipotenusanya berarti yang ini. Nah, karena dia adalah sisi di depan sudut siku-sikunya atau sisi terpanjang. Nah, yang kita cari ini, kita bisa pakai triple langsung ketemu. Pakai triple 345. 345 kamu kalikan dengan 5 semua. Kalikan dengan 5 semua. Maka di sini hasilnya jadi 15. Yang 4-nya dikali 5 jadi 20. 5-nya dikali 5 jadi 25. Nah, udah jelas berarti 15, 20. Nah, 25-nya berarti di sini 25 begitu ya. Nah, ini kalau pakai triple. Kalau pakai rumus Pythagoras ya udah tinggal dicari sisi miringnya. Misal di sini saya kasih X, maka X kuadrat dia jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Berarti 15 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat. Ini 225 ditambah dengan 400. Berarti 625. Ini X kuadrat. Maka X-nya adalah akar dari 625 atau sama dengan 25. Nah, ini sisi miringnya karena yang ditanyakan memang sisi miringnya ya. Oke, lanjut kita ke nomor 5. Diketahui panjang sisi siku-siku pada segitiga adalah 5 dan 12, maka panjang hipotenusanya. Nah, ini kalau pakai triple langsung ya. 5, 12, satunya 13. Sudah selesai ya. Tapi kalau mau dirumuskan, gambarkan dulu kayak gini. Ini 5, ini 12. Yang dicari adalah ini hipotenusanya. Kita cari seperti tadi ya, X kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Jadi 169. Ini adalah X kuadrat. Maka X-nya adalah akar dari 169 jadi 13 cm begitu ya. Oke, untuk mengerjakan soal Pythagoras kalau kita hafal triple itu bentar banget udah selesai ya, udah bisa ngerjain gitu ya. Cuman kalau nggak hafal ya harus pakai rumus Pythagoras kayak gini yang makan waktu cukup lama gitu. Oke, kita ke nomor 6. Berdasarkan gambar berikut nilai X-nya berapa? Oke, saya pakai triple dulu ya. Ini pakai triplenya 8, 15,
sama 17. Nah, berarti karena ini 15 di sini, 17 sisi terpanjang, berarti yang sisi di sini yang setara dengan 2x itu adalah 8. Maka bisa dituliskan bahwa 2x sama dengan 8. Maka x-nya sama dengan 8 dibagi 2, atau x-nya sama dengan 4. Langsung ketemu ya. Tapi kalau pakai teorema Pythagoras, kita bisa gunakan seperti ini. Karena sisi terpanjangnya adalah yang 17 cm, maka 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah dengan 2x-nya dikurung, baru dikuadratin ya. Ini berarti 289, ini 225, ditambah 2x dikuadratin itu jadi 4x kuadrat ya. 225-nya saya pindah ke ruas kiri. Nah, ini sama dengan 4x kuadrat. Maka di sini sama dengan 64 sama dengan 4x kuadrat. Maka x kuadratnya adalah 4-nya pindah ke ruas kiri, jadi 64 dibagi 4 dong ya. Jadi 16 x kuadratnya. Karena x kuadratnya 16, maka x-nya akar dari 16, yaitu 4. Nah, oke, ini jawabannya ya, 4 nilai X. Oke, lanjut kita ke nomor berikutnya, nomor 7. Sama juga setipe dengan nomor yang tadi ya, nilai X ya. Kalau kita pakai triple, ini pakai triplenya 345 ya. 345. Kita kalikan saja dengan 3 semuanya. Kalikan 3 jadi 9. 4 kalikan 3 jadi 12. 5 kalikan 3 jadi 15. Nah, 9 sesuai dengan ini. 12 berarti 4x, 15-nya yang sisi terpanjang ya. Maka kedudukan 4x itu sama dengan 12. Maka x-nya adalah 12 dibagi 4, atau x-nya sama dengan 3. Udah langsung ketemu ya. Tapi kalau mau pakai rumus Pythagoras, sisi terpanjangnya adalah 15, maka dirumuskan 15 kuadrat sama dengan 4x, jangan lupa dikurung, kuadrat, ditambah dengan 9 kuadrat. Ini 225, 16x kuadrat ditambah 81. Maka 225 dikurangi 81 sama dengan 16x kuadrat. 144 sama dengan 16x kuadrat. Maka 16-nya saya pindah ke ruas kiri, jadi dibagi seperti ini. Ini sama dengan x kuadrat. Maka ini sama dengan 9 ya, sama dengan x kuadrat. Maka x-nya tinggal di akar saja. Akar 9 itu sama dengan 3, begitu ya. Oke, kok ini, maaf, ini maksudnya x ya. X-nya sama dengan 3. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 8, berdasarkan gambar berikut nilai X adalah, oke, di sini agak lain, kenapa? Di sini bilangan akar ya, tapi sebenarnya sama juga ya. Nah, kalau bilangan akar kayak gini udah bisa dipastikan kamu nggak bisa pakai triple Pythagoras, jadi harus pakai rumus Pythagoras. Oke, kita gunakan rumus Pythagoras. Sisi terpanjangnya kamu lihat di sini, siku-sikunya di sini, maka sisi terpanjangnya di depannya. Berarti 6x itu adalah sisi terpanjang. Maka di sini rumusnya adalah 6x dikuadratkan sama dengan jadi 12 kuadrat ditambah akar 240 dikuadratkan. Begitu. Dikurung juga boleh. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dihitung aja. 6x dikuadratkan itu berarti 6 dikuadratin 36. X dikuadratin ya x kuadrat. 12 kuadrat 144. Nah, bilangan akar kalau dikuadratkan itu akarnya jadi hilang ya. Sama aja misal akar 4 dikuadratin, akar 4 kan 2 dikuadratin balik lagi ke 4 gitu ya. Jadi hilangin aja akarnya, udah selesai ya. Jadi ini 240. Maka 36x kuadrat sama dengan 384. Maka x kuadratnya sama dengan 384 dibagi 36. Maka x kuadratnya adalah 9. Nah, maka x-nya akan ketemu akar dari 9, yaitu 3. Ya, oke. 3 cm.
Oke, Bu Dewi cukupkan untuk nomor 1 sampai 8. Ini untuk yang bagian 1. Nah, untuk nomor berikutnya silakan lihat di video Bu Dewi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.